Shalom saudara, sudah siap mendengar kabar baiknya lagi? Sudah siap menerima kasih Bapa lebih lagi? Amin saudara. Haleluya. Saya sudah berdoa agar roh hikmat dan wahyu menerangi saudara dan kita semua lebih lagi, sehingga mata hati kita diterangin dan semuanya menjadi lebih jelas, dan itu membawa kelegaan dan damai yang lebih lagi, dan kepastian dan keteguhan. Dan itu adalah apa yang bangsa-bangsa di dunia ini cari. Ya kan, semuanya sebetulnya mau cari kelegaan. Ya kan, dengan berbuat sebaik-baiknya supaya bisa kelegaan. Ya kan? Tapi di dunia ini tidak ada, sebab hanya satu yang tidak akan pernah bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi saudara dan saya, kita sudah diberikan kunci kerajaan itu. Kita sudah berada di dalam kerajaan Putra yang dikasihinya. Amin saudara. Sehingga waktu kita lebih lagi menerima ini semua, kita akan lebih lagi teguh. Ya, dan waktu di dunia ini ada goncangan ini dan itu, ya kan, kita tidak akan ikut digoncangkan, malahan kita bisa bersinar lebih terang. Amin. Kita lebih lagi mengalami manifestasi, haleluya, firman-Nya, manifestasi penebusannya. Wow, luar biasa ya Tuhan kita, saudara ya. Nah, saudara, kalau saudara ingat di awal tahun ini saya ada sesuatu yang saya berikan ayat secara spesifik, yaitu apa? Ya kan? Karena sekarang ini propaganda iblis adalah dia mati-matian menawarkan hal-hal, ya kan? Ingat, dia penipu. Ya kan? Dia menipu, dia menawarkan hal-hal dengan gencar sekali, yang termasuk ajaran apapun juga, supaya orang bisa jadi kaya, supaya orang bisa berhasil. Nah, itu wah, di YouTube, di media, di mana itu sangat gencar sekali, saudara. Makanya juga bisnis juga ada campuran, di dalamnya ada ajaran. Gimana caranya supaya kamu bisa mencapai ini, gitu. Itu sangat-sangat dipropagandakan. Kenapa? Dia udah panik, waktunya cuma tinggal sedikit. Tapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada apapun yang dia coba lakukan. Jadi di awal tahun saya sudah kasih. Saya percaya ya, Tuhan ingatkan untuk kasih ayat itu. Ya kan, di mana Yusuf waktu dia masih dijual sebagai budak di rumahnya Potifar. Saya tidak akan ulang lagi ya. Saudara silakan dengar khotbah saya. Dikatakan, ya kan, Yusuf adalah orang yang makmur karena Allah menyertai dia. Wow. Dan dia ada di rumah tuannya Potifar sebagai apa? Sebagai budak. Tapi firman Tuhan menyebut dia sebagai he is a prosperous man. Dia orang yang makmur. Ya kan? Sebagai budak. Kenapa bisa bilang itu? Karena Allah tuh mengucapkan hal-hal akhir dari awal. Kalau dia udah bilang makmur, pasti jadi. Walaupun saat itu sebagai budak, Yusuf tidak punya apa-apa. Secara manusia tidak ada pengharapan. Karena di dalam dianya sendiri, ya kan, terbatas. Dan dulu nggak seperti sekarang, saudara ya. Kalau dia coba lari, dia bisa dibunuh, saudara. Amin. Tidak segitu mudah ya, tidak segitu gampang ya. Tapi puji Tuhan, ya kan, Allah sudah mengatakan hal-hal akhir dari awal. Allah sudah mengatakan hal-hal akhir untuk saudara dan saya dari awal. Bahwa Yesus adalah pemula, penyelesai iman kita. Bahwa Yesus gembala agung kita, pemimpin hidup kita, kepalanya kita. Dia sudah ada di masa depan kita. Jadi dari awal tahun kita tidak usah tunggu sampai Desember baru kita tahu, ya tahun ini gini-gini, ya kita nanti tahun depan bisa lebih gimana. Itu tidak begitu. Kita bukan orang dunia. Amin, saudara. Kita adalah umatnya, kita adalah miliknya. Dia adalah Allah, adalah Bapa kita. Alkitab mau kita hidup dengan kesadaran Allah menyertai saya. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Dan dia sudah menetapkan kita. Kita disebut orang-orang yang makmur.
Firman Tuhan mengatakan kita sudah dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Amin. Sama seperti Kristus, kita ada di dunia ini sekarang. Wow. Kristus apakah dia sudah menang atau dia sudah selesai? Ya kan? Bagaimana masa depan kita? Sama seperti Kristus. Kita ada di dunia ini sekarang. Itu masa depan saudara. Masa depan Kristus, masa depan saudara. Nah, ini kita lihat firman-Nya untuk kita menolong kita mengalir bersama Dia. Amin. Tidak ada masalah posisi kita sekarang bagaimana. Sama seperti Yusuf. Ya kan? Dia masih budak di rumah Potifar. Budak tidak punya apa-apa, saudara. Bahkan dirinya juga dimiliki sama tuannya loh. Haleluya, puji Tuhan. Dia yang tidak punya apa-apa, malahan kemudian waktu itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kerajaannya dinyatakan. Amin, saudara. Dia diberkati luar biasa. Bukan diberkati, maaf ya. Berkat Tuhan, ya kan, mimpi itu, ya kan, firman itu dinyatakan. Ya kan, dinyatakan. Dan itu semua tidak lepas dari sistem kerajaannya. Ya, kita lihat di sini ya. Haleluya. Di sini dikatakan saudara di 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya kan? Kerajaan Allah bukan hanya soal berkata-kata benar saja. Bukan soal, Bu Monica, saya sudah hafal firman. Betul. Tapi kerajaan Allah itu soal kuasa. Amin. Bukan cuma hafal. Ya kan? Percaya. Ya kan? Karena kerajaan Allah itu adalah kita menabur benih firman. Kita percaya. Ya kan? Dengan kita menabur benih firman-Nya, dan kalau kita percaya, bukan hanya kita hafal. Ya kan? Bukan hanya kita pernah dengar. Ya kan? Bukan hanya kita mengerti, tapi kita percaya. Ya kan? Kita terima. Ya kan? Ada kuasanya. Amin, saudara. Dan sudah terbukti bahwa Yusuf percaya. Kenapa? Karena itu dinyatakan. Karena kalau dia tidak percaya, itu tidak akan nyata. Itu tetap ada. Tapi itu dinyatakan. Kenapa? Karena Yusuf mau percaya. Nah, kita di sini jadi kerajaan Allah itu adalah kuasa. Ya kan? Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Thank you Lord Jesus. Jadi ingat, kita lahir dari Allah yang adalah supernatural. Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Makanya kelahiran Yesus juga supernatural. Kelahiran Yohanes Pembaptis supernatural. Karena tadinya Elizabeth juga sudah usia dia mandul. Ya kan? Jadi semuanya, ya kan, apa yang Allah lakukan, ya kan, itu tidak lepas dari kuasa supernatural. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jadi kita lihat di sini, haleluya, thank you Lord Jesus. Kita ke Lukas ya. Thank you Lord Jesus. Kita ke Lukas. Ya kan? Lukas 17 ayat 21. Ya kan? Ayat 20 deh ya, dari ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, kapan waktunya? Ya kan? Yesus menjawab. Katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, bahasa Inggrisnya tuh, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalammu. Ya, jadi waktu kerajaan Allah, ya kan, itu dinyatakan, ya kan, yaitu kemuliaan Allah dinyatakan. Kuasa Kristus, pengurapan itu dinyatakan. Akan ada terobosan di alam jasmani. Amin. Akan ada transformasi. Waktu saudara, dan itu bukan sesuatu yang susah, yang rumit, bukan soal susah ya, tidak rumit. Ya kan, sama seperti waktu kita terima keselamatan. Itu tidak rumit kan? Kita hanya percaya secara pribadi, kita hanya dengar, terus kita hanya ngakuin. Amin. Dan di situ ada satu transformasi yang luar biasa. Itu mujizat yang terbesar yang saudara alamin. Waktu saudara secara pribadi mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara sudah mengalami itu kerajaan Allah. Kuasanya, kemuliaannya. Amin, saudara. Haleluya. Saudara sudah dipindahkan
Itu waktu saudara menerima Yesus tuh ada sesuatu yang dahsyat yang waktu itu mungkin saudara tidak mengerti. Tapi itu bedanya itu seperti langit dan bumi. Amin saudara. Saya minum dulu ya. Thank you Lord Jesus. Karena itu bedanya tuh dari gelap kepada terang. Ya kan? Saudara pernah gak di dalam suatu yang gelap, terus tiba-tiba pindah ke satu ruangan yang terang. Dari tidak punya pengharapan kepada satu pengharapan yang pasti. Wow. Dari kengerian kekal, ketakutan kekal kepada wow, kebahagiaan, damai yang sempurna. Ya kan? Yang kebahagiaan yang kekal. Wow, beda sekali saudara. Wow, tapi adalah kerinduan hati Bapak kita. Ada satu kesenangan, hobinya Bapak kita. Yaitu apa? Memberikan kerajaannya kepada kita. Dia sudah kasih kuncinya ke kita. Sekarang terserah saudara dan saya mau bagaimana. Ya kan? Nah sekarang kita lihat, haleluya, bagaimana supaya ini semakin dinyatakan. Ya kan saudara kita sudah mulai. Ya kan kita sudah mulai dengan roh. Kita sudah mulai ya kan mengalami dia, dan kita sudah di dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya thank you Lord Jesus, supaya kita lebih lagi ya kan mengalami ini ya kan. Nah kita lihat di sini, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Di Galatia 5 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya kan? Jadi kita ini sudah dimerdekakan waktu kita lahir baru. Kristus, pengurapan itu, kuasa kebangkitan Kristus, ya kan, urapan itu, ya kan, Tuhan Alkitab menyebutnya sebagai Kristus. Kenapa dikatakan supaya berdoa, supaya ia menguatkan batinmu oleh rohnya, agar oleh iman kamu Kristus pengurapan itu tinggal dalam hatimu dan kamu berakar berdasar dan di dalam kasih. Kenapa? Ya kan? Kita harus berdasar dan berasal dari kasih. Kenapa kita perlu dikuatkan dengan iman? Karena di dunia ini ada satu yang menentang, namanya roh antikristus. Bukan anti Tuhan. Selama orang itu cuma ngomong Tuhan, 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 dan tidak terlalu mementingkan, tidak berfokus kepada ya Kristus, darah tubuh dan darahnya, iblis tidak akan ganggu. Ya kan? Tapi kalau sudah mulai ya kan bicara dan mulai mengaktifkan anugerah kebenaran, urapan penebusan Kristus, akan ada reaksi. Tapi Alkitab mengatakan apa? Wah, berbahagialah kamu yang dianiaya karena anugerah kebenarannya. Wow. Ya kan, bersukacitalah, upahmu besar karena itu benar-benar, ya kan? Dan di sini dikatakan berdiri teguh, ya kan, supaya tetap merdeka. Kita sudah dimerdekakan. Gimana supaya kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan? Sudah dimerdekakan, sudah jadi anak Allah, sudah jadi orang benar, sudah jadi orang kudus. Kena lagi kuk. Ya kan, jadi budak hamba uang. Jadi hamba suami. Suami jadi pusat. Ada yang jadi hamba anaknya. Anak kepentingan anaknya jadi pusat. Ada hamba apa lagi saya tidak tahu. Ya kan, hamba orang, maunya nyenengin orang. Takut sekali. Ya kan, selalu berusaha jangan sampai orang marah, jangan sampai orang tersinggung. Hamba orang. Di sini dibilangin ya kan, supaya merdeka, Kristus sudah memerdekakan saudara. Ya kan, berdiri teguh supaya jangan mau diperhambakan lagi. Kenapa tidak ada sukacita? Sedangkan harusnya kita lebih tenang, jiwa kita lebih ada ketenangan, kata Yesus. Kita lebih penuh pengharapan, lebih merdeka, lebih ada buah-buah roh, lebih lagi mengalami kemakmuran yang dari Dia. Kenapa kok kayaknya sedikit sekali atau susah sekali? Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kan di situ dikatakan tadi, saya mengatakan ya, haleluya, bahwa Allah
menyertai kita. Ya kan? Apa yang menyebabkan hal-hal ya kan sampai kita kurang mengalamin kuasanya. Kok dikenakan kuk perhambaan? Sebab kuk itu bikin tidak enak ya. Ya kan? Itu kayak kita dipaksa gitu loh. Kalau kita nggak ikutin, ntar ada rasa bersalah. Sepertinya tuh ditekan gitu saudara. Tapi kalau kuknya Tuhan Yesus tidak. Karena dia bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan, aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu ada ketenangan. Jadi kalau selama ini tidak seperti itu, ini saatnya kita lebih lagi mengalaminya. Jadi kita langsung aja saudara. Ya kan, ini penyebabnya salah satunya ya. Saudara ingat, jadi saya minta saudara terbuka. Ya kan? Karena saat kita pikir kita sudah tahu, kita berasumsi, berarti kita dengar hanya dari pikiran. Kita nggak bisa terbuka lagi, nggak bisa ngelihat lebih jauh. Tapi kalau kita mau, hati kita mau terbuka. Ya, saya mau terima. Mau dengar lagi. Dengan hati di dalam, dengan telinga di dalam. Saudara akan bisa melihat ya. Percaya ya. Kita ke Lukas 15. Ayat yang 31. Langsung aja, saudara sudah tahu ceritanya. Tapi saya mau membahas bagian ini. Apa yang membuat kita tuh sampai sudah dimerdekakan, kok kayak ada kuk lagi sih? Kok kayak masih tertekan lagi sih? Nah, kata ayahnya kepadanya, bicara kepada anak sulung. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow. Ya kan? Engkau selalu sama-sama aku loh. Saudara merasa tidak merasa. Ya kan? Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Firman-Nya mengatakan Roh Kudus itu ada sama kita selamanya loh. Firman-Nya mengatakan demikian. Ya kan? Haleluya. Makanya Yusuf menjadi, Alkitab menyebut dia orang yang makmur karena Allah menyertai dia. Allah menyertai kita sekarang. Ya kan? Tapi kenapa beberapa anak Tuhan tidak mengalami yang terbaik? Ya kan? Ya kan di sini juga ini sikap anak sulung. Bapaknya bilang apa? Karena anaknya bilang ini, ya kan selama ini kan aku udah taat, aku nggak pernah melanggar perintah bapak loh, nggak pernah kasih anak lembu untuk aku bisa bersukaria sama teman-temanku, ya kan? Ya ini yang nggak layak malah dipestain, gitu kan? Ya kan? Jadi kenapa dia tidak bisa menyadarin bahwa bapaknya selalu sama dia, walaupun dia udah tinggal serumah. Makanya saya hari ini bicara sama anak Tuhan. Saudara mungkin sudah lama kenal Tuhan, ya, saudara sudah sama-sama dia. Tapi apakah, bagaimana saudara melihat dia? Nah itu akan menentukan. Kalau sikapnya, ya kan, kenapa susah? Ya kan, mungkin ada sikap yang seperti anak sulung ini, terlalu fokus sama, ya kan, apa yang benar dan salah. Jangan sampai melanggar. Ya kan, kalau sampai ini nanti dia nggak berkenan. Ya kan, kamu harus dan begini dan begitu. Ya memang iman tuh menyenangkan Allah. Tapi karena kita sudah jadi anak dia. Bukan kita harus beriman supaya dia terima loh. Kita bisa beriman. Ya kan, karena kita pada mulanya sudah diterima tanpa syarat. Makanya kita bisa terus menyenangkan dia. Dan itu kenapa tanpa iman kita nggak bisa menyenangkan dia. Karena kalau kita tidak terus beriman sama dia, kita berhenti menerima dari dia. Dan itu tidak menyenangkan Bapa, karena dia mengasihi kita. Jadi anak sulung ini walaupun sudah sama bapaknya, dia tidak menikmati hubungannya sama bapaknya. Sekarang saya tanya hari ini, bagaimana saudara memandang Allah, Bapa? Ya kan, saudara, kita sudah sama dia selama ini. Apakah saudara bisa lihat, waduh Tuhan, saya bersyukur sekali bisa kenal Engkau. Engkau selalu, saudara sering ungkit, saudara bersuka cita, saudara atau saudara gini, wah, ya kan, waduh jangan sampai aku salah, aku harus ngakuin dosaku, karena kalau sampai tidak mengakuin, dia nggak bisa kenal aku belum tentu diselamatkan, karena apakah takaran itu sudah memenuhi
tuntutan itu enggak. Waduh, saudara. Kenapa sampai begitu, saudara? Anak sulung ini dia tidak menikmati, ya kan, hubungan dia walaupun dia sudah sama bapaknya. Sekarang saya tanya, saudara menikmati nggak? Atau saudara melakukan hal-hal karena terpaksa? Saudara terpaksa, ya kan, ke gereja. Karena kalau enggak, aduh, nanti saya dihukum, ya kan? Ya kan? Atau ada satu orang yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Jadi kalau yang satu eh, rajin karena takut, seperti anak sulung ini. Wah, kalau enggak nih, kalau sampai enggak nih, apalagi kalau diiming-iming, kalau kamu sering rajin ke gereja, Tuhan akan memberkati kamu. Jadi harus begini dan begitu. Seperti anak sulung ini, malah jadi susah. Makanya banyak masalah dalam tubuh Kristus, ya kan? Iri hati, persaingan. Kenapa? Karena seperti hukum Taurat lagi, seperti anak sulung ini, dia tidak menikmatin. Jadi seperti satu keharusan, ya kan? Sukanya cuma puji-pujian, karena waktu pujian baru ngerasa, ya kan, hadirat Tuhan. Tapi yang lain-lain kalau firman buka-buka HP, karena tidak menikmatin. Kenapa tidak menikmatin? Ya kan? Karena firmannya juga, ya kan, mungkin firmannya ada yang ke gereja yang menghukum, ya kan? Kamu kira gampang masuk surga? Awas. Kalau kamu, ya kan, diam-diam dosa atau sengaja berdosa, ya kan, bisa-bisa kamu tidak diizinkan masuk surga. Kalau dengar yang begitu, ya memang akhirnya akan punya sikap seperti anak sulung ini. Karena sudah dimerdekakan, kita sudah di bawah kasih karunia, tidak lagi di bawah hukum Taurat. Ya kan, kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi kemudian dibawa lagi kepada perhambaan. Ya, seolah-olah kita anak itu tidak selamanya anak. Ya kan, anak sampai kita tuh maksudnya sampai kalau kita tuh di satu titik di mana kita tidak keliru. Kalau sudah keliru, bukan anak lagi. Jadi part time. Itu kan, keselamatan tuh tidak kekal. Ya kan? Nah, kalau saudara lihat di Roma pasal 3, ya. Ya kan? Saya tidak salahkan saudara, kadang kenapa tidak ada keinginan, ya kan? Tidak terlalu semangat, ya kan, ke gereja atau apa, kalau isinya itu bersifat mengarahkan saudara kepada seperti sikap anak sulung ini. Itu saudara tidak akan sukacita, saudara akan merasa bersalah. Kalau tidak pergi salah, kalau pergi juga salah. Ya, ada yang kemudian, udahlah, tidak ke gereja. Iya kan? Ya kan, ini dua-duanya mengacu kepada perbuatan sendiri. Ya kan? Tapi puji Tuhan, kita ada kemerdekaan, ya. Jadi kita lihat di sini. Ya kan? Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, saudara, saya tidak menyalahkan saudara kalau saudara hilang sukacita, rasa tertekan, ya kan? Ikut pelayanan juga kurang sukacita, ya kan? Lebih karena keharusan. Ini kalau yang diajarkan tuh campur. Tapi kalau saudara sudah di bawah pelayanan yang memang benar, ya kan, mengarahkan saudara kepada penebusan Kristus, tapi saudaranya yang punya masalah tidak stabil. Nah, ini fondasi ini saya lagi bantu saudara supaya sama-sama ayo kita benahin fondasimu. Kenapa? Udah lama sudah mulai dengar kasih karunia anugerah kebenaran, kok belum stabil? Ya kan? Karena ini salah satunya juga teguhkan fondasi kita, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya kan? Cuma-cuma. Ya kan? Tapi kalau apa yang kita dengar itu misalnya begini, ya kan? Ya memang, ya kan, keselamatan cuma-cuma. Tapi, ada tapinya.
Dan tapinya itu membatalkan, ya kan, membatalkan kasih karunia. Seolah-olah masih ada yang lain. Nah, dari situ akan ada rasa takut. Nah, saya sedang berbicara mengenai sistem kerajaan Allah, saudara. Ini salah satu dasar, ya kan, sebab kalau dasar ini tidak dibenahin, saudara tidak akan mau buka hati kepada Allah sepenuhnya, saudara. Biarlah ini jadi pewahyuan, bukan hanya sebagai satu teori, ya kan, hanya dari kata-kata aja yang wah, dibenarkan cuma-cuma, wah, luar biasa. Tapi harusnya ini ada kuasanya. Dengan apa? Dengan saudara pakai waktu, saudara kasih respon secara pribadi. Wow, saya dibenarkan, ya kan, dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Being justified freely itu dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow, saudara, waktu saya ulangin ini, saudara, ada damai di sini. Ini adalah dasar untuk kita bisa beroperasi di dalam kerajaan Allah. Karena dasar kerajaan Allah, ya kan, itu adalah trust. Bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Dan kita tidak akan mempercayakan diri kita sepenuhnya hidup kita kalau masih ada rasa takut. Seperti anak sulung ini, seperti beberapa anak Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, tapi sepertinya tuh berat sekali, susah sekali terima dari Tuhan. Ya kan, masih ada kecenderungan, ya kan, jadi hamba uang, ya kan, masih kejar uang, ya kan, masih kejar keberhasilan, ya kan, padahal sudah lama ikut Tuhan, masih ada takut kekurangan, ya kan, masih punya masalah mengampunin. Ini dasarnya, saudara. Kita nggak akan percaya sama seseorang kalau kita ada rasa takut. Anak sulung ini ada satu kebutaan yang membuat dia tidak bisa melihat bapaknya yang sebenarnya. Kebutaan itu karena ada ketakutan. Ingat, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam Bapa kita tidak ada ketakutan loh. Di dalam sorga tidak ada ketakutan. Takut kekurangan, takut tidak menikah, takut tidak punya keturunan, takut tidak berhasil, takut ditolak, takut dimarahin, takut jadi miskin, takut dipermalukan, ya kan? Takut gagal, ya kan? Semua itu, ya kan? Ibunya pokoknya adalah apa? Takut dihukum. Jadi nggak bisa cuma usir-usir roh takut, takut penolakan, ya kan? Takut ini deh. Kalau ini ibunya, akarnya ini, ya kan, nggak dicabut. Dasarnya ialah apa? Takut hukuman. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan hukuman. Siapa yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Jadi silahkan saudara terima lagi. Untuk saudara benahin fondasi hubungan kita dengan Bapa, bahwa hubungan kita dengan Bapa itu bukanlah berdasarkan perbuatan jerih payah kita. Keselamatan, anugerah kebenaran, posisi benar kita adalah cuma-cuma dibenarkan loh. Oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma di dalam penebusan Yesus Kristus. Jadi marilah kita terima ini dan kita buang segala sesuatu yang menyebabkan cuma-cuma ini jadi nggak cuma-cuma. Itu yang menyebabkan ketakutan. Bisa lagi dikenakan hukum perhambaan. Karena kalau tidak meneguhkan diri kita lagi, bahwa satu kali ini banyak ayat yang sesuai. Ya kan, sebelum kita itu, apalagi di Roma pasal 5. Waktu kita masih durhaka, Kristus sudah mati buat kita. Apalagi sekarang, pasti kita diselamatkan dari murka Allah. Ya kan, kalau waktu kita masih lemah aja, kita sudah diperdamaikan oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Pasti loh. Ya kan, Ibrani 10 ayat 10, 12, 14 itu saudara bisa baca sendiri. Satu kali selamanya kita sudah dikuduskan, sudah menerima kelepasan kekal. Ibrani 8, 9, di Filipi, di Roma. Tapi kenapa anak Tuhan masih ketakutan? Kenapa ada yang mengajarkan? Belum tentu Tuhan terima. Kenapa yang masih ada yang mau terima yang begitu? Sampai sikapnya seperti anak sulung
Dan akhirnya ada satu kebutaan. Tidak bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kita rindukan untuk kita mengalami yang terbaik, diberkati dalam segala hal. Apakah rindu menikah, punya anak, punya bisnis yang berhasil, ya kan, terobosan ini. Tidak tahu saya apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ya kan, kerinduan itu ya, kemuliaan itu yang Tuhan sudah siapkan. Ya, bahwa itu semua sudah ada. Tapi kenapa tidak bisa melihat? Kenapa sibuk melakukan ini itu untuk dapat yang sebetulnya kita sudah punya? Kenapa tidak bisa melihat? Karena belum diteguhkan di atas anugerah kebenarannya. Itu yang dikatakan di 2 Petrus pasal 1 juga. Kalau seseorang itu lupa dosa-dosanya sudah diampuni, dia akan ada kebutaan dan picik. Dia akan buta dan picik loh. Buta, nggak bisa melihat. Seperti anak sulung ini. Bapaknya bilang, kamu tuh udah sama-sama aku loh. Bapaknya nggak bilang ini, ya syukurlah kalau sama ini Bapak sangat seneng kalau kamu selama ini taat. Dia nggak menyebut perbuatan anaknya loh. Dia nggak memuji anaknya begitu. Kenapa? Karena ini anak. Anaknya ini mau diterima, diberkatin, dilayakkan berdasarkan kebenarannya dia. Makanya bapaknya tidak singgung. Bapaknya nggak bilang, ya memang selama ini udahlah anakku, kamu mau apa? Itu dunia. Itu dunia. Kita bukan orang dunia lagi. Kita ciptaan baru. Kita orang benar. Kita hidup oleh iman. Biarlah mata saudara dan saya lebih dibukakan bahwa kita sudah dilayakkan satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Ibrani 10 ayat 10. Haleluya. Kita sudah ditebus. Haleluya. Segala pelanggaran kita sudah dihapuskan. Itu Kolose 2, sorry. Kolose 2 ayat 13. Kita sudah dihidupkan kembali sesudah Ia mengampuni segala. Bukan hanya sampai waktu saudara terima Yesus. Segala semua, bahkan kesalahan yang saudara sadar, tidak sadar, segala itu sudah dihapuskan, sudah dihakimin. Dan surat-surat yang mendakwa itu, karena kita masih hidup di dunia ini, ada iblis berusaha mendakwa kita lagi. Dia mau kita diperhambakan lagi dengan ketakutan. Ya kan? Itu sudah dipakukan di kayu salib. Amin, saudara. Teguhkanlah diri saudara sehingga tidak ada kebutuhan, sehingga saudara mulai bisa melihat, oh ternyata segala sesuatu itu di dalam kerajaan Allah itu bukan berdasarkan kelayakan kita, pendidikan kita, rupa kita, jeripayah kita, siapa kita secara apakah kita pintar atau bodoh, kita tinggi atau pendek, kita hitam atau coklat atau kuning, tidak ada hubungannya karena Allah tidak memandang rupa. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada laki dan perempuan. Allah itu tidak lebih suka pria atau lebih suka wanita. Tidak. Di dalam kerajaan Allah semuanya tuh sama. Harganya dibeli dengan harga yang sama. Tapi panggilannya beda. Karunianya beda. Tapi kerelaan itu semuanya bisa. Apakah orang yang paling susah sekalipun, yang paling miskin, yang paling bodoh, bisa jadi luar biasa. Petrus juga, dia bukan orang yang terpelajar loh. Amin, saudara. Banyak, saudara. Banyak sekali contoh-contoh orang yang lemah. Akhirnya mengalami yang luar biasa. Gideon salah satunya. Dari Bani Israel yang paling lemah. Amin, saudara. Tuhan memilih apa yang lemah untuk mempermalukan apa yang kuat. Saudara, haleluya. Biarlah teguhkan dirimu bahwa keselamatan itu, kasih karunia itu cuma-cuma. Amin, saudara. Apapun yang saudara perbuat, saudara tidak bisa mengubahkan ini. Saudara sudah berada di bawah kasih karunia. Saudara berhak atas mengalami janji Allah. Itu adalah warisan saudara, segala janji Allah loh. Saudara sudah dalam Kristus. Dan itulah warisan. Ya kan? Bahasa Indonesia tidak bilang itu, tapi bahasa Inggrisnya bilang itu warisan saudara di dalam Kristus. Ya kan? Biarlah saudara jangan izinkan iblis mengasih lagi kuk perhambaan. Seolah-olah saudara masih harus melayakkan diri lagi. Masih harus meninggikan perbuatan kita lagi. Untuk kita dilayakkan. Kabar baik. Amin, saudara. Haleluya. Allah menerima saudara loh. Ya kan, tanpa syarat.
Karena bukan saudara yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi saudara dan telah menyerahkan putranya sebagai pendamaian dosa saudara dan saya. Amin. Sekarang saudara mengasihi sebab dia sudah lebih dulu mengasihi saudara. Amin saudara. Kita sambung berikutnya ya. Tuhan berkatin.